الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Abu Ibrahim tadi. Allah memberikan panjang usia, Allah memberikan kesehatan pada kita, dan Allah memberikan hidayah. Itu tadi satu hal juga yang disebut. Ada yang sehat tapi tidak datang, berarti tidak dapat yang ketiga. Allah berikan hidayah, kita dapat tiga-tiganya, alhamdulillah. Sehingga kita masih berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan salat subuh secara berjamaah seperti biasa. Alhamdulillah juga setelah salat kita masih punya waktu beberapa saat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah sambil diniatkan untuk i'tikaf. Salat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus kepada kita untuk menyampaikan risalah kebenaran, risalah yang sebenarnya juga dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Tak ada perbedaan. Semua nabi membawa risalah yang sama. Apa itu? La ilaha illallah, bahwa tidak ada satupun ilah yang pantas disembah kecuali Allah. Maka pantaslah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena beliau habis-habisan berusaha sekuat tenaga. Kalau ada kesedihan Rasul yang paling besar adalah sedih karena umatnya tidak mendengar. فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Muhammad, hampir saja engkau mencelakakan dirimu, larut dalam kesedihan berkepanjangan. Kenapa? Karena mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau dengar. Maka sedemikian mengajar Allah, banyak-banyak kita bersolat kepada Nabi, apalagi hari Jumat. Disunnahkan untuk memperbanyak sholat. Salam takzim saya kepada para pengurus masjid, imam masjid, imam DKM dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Isi, Pak dan seterusnya dari Kampung Banto, ustaz-ustaz, beliau-beliau tuan, ramai yang hadir ini tak mungkin saya sebutkan. Alhamdulillah semuanya saya kenal. Mudah-mudahan beliau-beliau mengenal saya juga. InsyaAllah. Ini tidak lama kita ngomong, InsyaAllah tidak lama. Tadinya rencana lama, kalau ekonomi tulisan durasi 20 menit. Kibat beliau dia. Jadi InsyaAllah sekitar itulah. Kebetulan hari ini Jumat jam 8 saya ngajar. Jadi alasan sesungguhnya itu ya. Jam 8 saya ngajar nanti di kampus, itu sebabnya mungkin tidak begitu lama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misi hidup seorang manusia ketika dikirim oleh Allah ke bumi sebenarnya berat sekali. Kita tahu ayatnya, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan bahwa ingin menjadikan kita khalifah di muka bumi. Khalifah itu kalau kita bongkar artinya panjang, luas sekali. Khalifah itu bisa jadi yang memanfaatkan, yang mengelola, yang menjaga, yang memimpin. Khalifah juga artinya saling menggantikannya. Makanya Abu Bakar itu disebut pertama khalifah. Kenapa? Karena menggantikan fungsi Nabi. Jadi begitu Rasulullah SAW wafat, mereka mencari seorang khalifah. Apa itu? Yang menggantikan fungsi Rasulullah sebagai pemimpin umat. Begitu Abu Bakar nanti wafat, Umar mau diangkat jadi khalifah. Umar tidak bersedia. Umar mengatakan, kalau kalian ingin mengangkat aku jadi pemimpin, boleh, jangan sebut aku khalifah. Kenapa? Karena Umar merasa tak pantas
menggantikan Abu Bakar. Iman Abu Bakar dengan iman Umar itu, Umar merasa jauh sekali. Aku jauh sekali tertinggal dibanding Abu Bakar. Apalagi menggantikan Rasulullah. Karena itu sejak Umar memimpin, sebutannya menjadi Amirul Mukminin, pemimpin para orang beriman. Meskipun kita masih tetap menyebut khalifah, tapi Umar menolaknya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dikirim oleh Allah ke muka bumi untuk menjadi khalifah ini, untuk yang bisa memanfaatkan bumi, yang bisa mengelola bumi dengan baik. Kemudian juga saling menggantikan. Saling menggantikan ini maknanya ada yang mati, ada yang lahir kemudian, atau ada yang hari ini dikasih jabatan, besok ditarik dikasih kepada orang. Ada yang hari ini dikasih kesempatan, besok kesempatan itu hilang, dikasih kepada orang. Ada yang hari ini diberi kemampuan, besok kemampuannya nggak ada lagi, dikasih kepada orang. Itu saling menggantikan. Artinya fungsi itu tetap bisa jalan. Maka salah satu yang Allah kasih kepada manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah adalah modal, potensi. Ya. Tadi dibacakan ini dalam surat As-Sajdah. Salah satu modalnya yang paling dasar adalah waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tadi dibacakan. Ya. Bahwa salah satu modal utamanya adalah Allah kasih panca indera kita. Dan panca indera utama yang bisa kita pakai untuk menjadi khalifah adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita. Sam'a absara af'idah. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sayang, sedikit yang betul-betul pakai untuk menjadi khalifah, kata Allah. Jadi tidak ramai yang betul-betul berada di atas jalan Allah untuk menjadi khalifah. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemudian ketika dikasih oleh Allah potensi untuk berbuat, potensi untuk dititipkan, untuk dia berkegiatan, untuk menjadi khalifah di muka bumi tadi, dia lalai dengan potensi itu. Ya, lalai dengan potensi itu, terlalu terpesona dengan potensi itu, sehingga dia bergantung kepada potensi itu, menjadikan potensi itu sesuatu yang sangat penting buat dia, menjadikan potensi itu menjadi sesuatu yang dielu-elukan sama dia. Kalau ini sudah kejadian, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau Allah tidak sayang sama mereka, maka Allah biarkan mereka tenggelam dalam yang demikian. Mereka pun akan terus-menerus mengeluh-elukan potensinya. Ada yang mengeluh-elukan jabatannya, ada yang mengeluh-elukan kecantikannya, ada yang mengeluh-elukan apa saja. Tapi kalau Allah sayang, maka Allah akan cabut itu. Allah akan tarik balik apa yang sudah sangat dominan dalam hidup kita. Ada orang yang barangkali dengan jabatan yang sudah luar biasa, yang mencintai jabatannya, Allah pecat dia. Kenapa? Karena Allah itu pencemburu. Allah itu pencemburu. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang seorang sahabat. Omongan dari seorang sahabat. Sahabat ini ngomong, kalau aku pulang ke rumah dan aku dapati ada lelaki lain di kamar bersama istriku, aku cincang dia. Itu kata sahabat ini. Kalau aku pulang ke rumah, aku temukan ada laki-laki lain di kamar bersama istriku, aku cincang laki-laki itu. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, apakah kalian heran dengan kecemburuan dia? Kata Rasul, aku lebih cemburu lagi dari dia, dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Artinya, kalau cincang tadi masih sederhana. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hal-hal yang makhluk kita cintai terlalu luar biasa, Allah tarik itu dari kita. Kenapa? Kalau Allah sayang, Allah mau kecintaan kita pada makhluk itu tidak mengganggu kecintaan kita kepadanya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu hikmah dari apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Ini bulan Rajab, bulan yang identik dengan Isra dan Mi'raj.
Isra dan Mi'raj itu cuma terjadi satu malam. Tapi apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelahnya sangat signifikan. Isra Mi'rajnya cuma satu malam, tapi yang sebelum dengan yang sesudah sangat signifikan. Apa salah satu yang sebelum? Salah satu yang sebelum adalah Muhammad SAW ketika berada di Mekah, 13 tahun Muhammad SAW berada di Mekah. Tidak gampang. Karena sejak awal Muhammad SAW memproklamirkan dirinya sebagai Rasul, sudah ada penolakan, sudah ada cacian. Bahkan cacian itu datang dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab langsung bertanya kepada Muhammad SAW ketika Muhammad SAW menyebutkan bahwa aku adalah Rasulullah, aku dikirim oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang pantas disembah kecuali Allah. Latta, Uzza, Manan dan sebagainya itu tak pantas kalian sembah. Tinggalkan mulai sekarang, kata Rasul. Kalau kalian tidak meninggalkan itu dari sekarang, maka aku takut kau diazab nanti di hari akhirat, kata Rasul SAW. Langsung Abu Lahab itu berkata, Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atana, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kalau untuk berita yang seperti itu engkau mengumpulkan kami ramai-ramai seperti ini, Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Nyokabi itu, nah, itulah kira-kira. Nyom kayak apa? Alirkan kumpulkan kamu minum. Nyokabi, abi, ya. Begitulah. Baru kemudian turun ayat seperti kita tahu, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Engkaulah yang celaka wahai Abu Lahab, dan engkau betul-betul akan celaka, akan binasa. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat ini yang diabadikan dalam risalah kemudian disampaikan oleh Allah kepada kita melalui ayatnya Tabbat yada abi lahab tadi, menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya penolakan terhadap dakwah Muhammad SAW. Dan ini sudah dimulai dari awal, dari awal. Dari pertama sekali Nabi ngomong tentang kerasulan sudah terjadi, ditolak Nabi. Tapi kemudian alhamdulillah Nabi mendapatkan penguatan. Apa penguatan yang Nabi dapat? Nabi ternyata mendapati penguatan dari istrinya sendiri. Istrinya adalah salah satu di antara orang pertama yang memeluk Islam. Bukan sekedar memeluk Islam, istrinya Khadijah juga menjadi penyokong utama pembiayaan. Karena Khadijah adalah orang kaya raya, penyokong utama pembiayaan. Jadi agak kesulitan orang-orang musyrik Mekah untuk menghalangi dakwah Nabi, karena selalu ketika dihalangi, misalnya Muhammad SAW ingin berdakwah di satu tempat, dihalangi oleh orang-orang, enggak boleh berdakwah di situ. Kira-kira nanti akan datang orang dengan utusan Khadijah, baru pegang bayu. Nah, itu lagi. Ya, anak coba nyedupa-dupanya ulur. Nah, istilahnya ya. Kalau di kedai kopi, bukan kopi saja dibayar, gede-gedenya ulur. Awak-awak kan ulur. Nah, begitulah kira-kira. Jadi banyak sekali harta dari Khadijah itu dipakai untuk dakwah sampai habis. Maka Khadijah waktu wafat, Khadijah itu tak punya apa-apa. Kalau kita baca risalah itu saat Khadijah wafat, itu beliau akan meminta sorbannya Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Tak punya apa lagi beliau, habis semuanya untuk dakwahnya bersama Rasulullah SAW. Itu mintanya pun malu-malu, mintanya tidak langsung kepada Rasulullah, tapi mintanya kepada Fatimah. Wahai Fatimah, coba kau tanya sama ayah, bolehkah aku pakai sorbannya yang sering ia gunakan untuk menerima wahyu itu? Aku ingin pakai untuk kafanku. Aku malu untuk minta sendiri. Rasul mendengar, belum diminta lagi oleh Fatimah, dan Rasul SAW sudah mendengar. Apa kata Rasul SAW? Wahai Khadijah, Allah menitip salam padamu. Jadi maksudnya apa? Jangan sedih Khadijah, jangan sedih. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu orang yang pertama.
besarnya untuk dakwah Nabi SAW. Orang kedua, Abu Thalib. Abu Thalib itu bukan orang Islam, tidak percaya kepada yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi berdiri paling depan untuk melindungi Muhammad SAW. Diajak oleh orang-orang musyrik Mekah, wahai Abu Thalib, larang keponakanmu itu untuk berdakwah. Coba bicara sama dia. Oh iya, diajak bicara oleh Abu Thalib. Wahai Muhammad, mereka menyuruhku untuk melarangmu untuk berdakwah. Apa kata Rasulullah? Kalau mereka taruh matahari di samping kiriku, di tangan kiriku, bulan di tangan kananku, aku tidak akan berhenti, wahai Muhammad. Apa kata Abu Thalib? Lanjutkan. Lanjutkan, menyuna masalah pegawai, menyuna masalah pegawai, sehingga orang musyrik kewalahan juga. Kenapa? Karena apa-apa pun harus melewati Abu Thalib dulu. Abu Thalib memang tidak beriman, tapi berdiri paling depan untuk melindungi dakwah Rasulullah SAW. Dua orang ini sangat signifikan dalam sejarah perjuangan Nabi di awal-awal dakwahnya di Mekah. Ketika dua orang ini sudah sangat signifikan perannya, maka orang-orang di Mekah, baik orang beriman maupun orang musyrik, sudah menyangka inilah dua orang yang jadi masalah. Jadi bukan Muhammadnya, tapi inilah dua orang yang jadi masalah. Satu Khadijah, satu Abu Thalib. Satu Khadijah, satu Abu Thalib. Itu sebabnya orang-orang musyrik Mekah, mereka bersuka cita ketika hasil dari pemboikotan 3 tahun berturut-turut menyebabkan dua orang ini wafat. Diboikot Rasulullah, diboikot keluarga Rasulullah, sehingga mereka kelaparan. Persis seperti yang dilakukan Israel ke Palestina kemarin. Dipotong air minum, diblok bantuan makanan. Bantuan dari luar banyak, tapi begitu datang, truk dilempar, truk dibakar, truk dihalangi dan sebagainya, tak bisa masuk ke sana. Diboikot, itulah pemboikotan. Jadi bukan saja ekonomi, tapi juga secara sosial diboikot, diboikot. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Palestina kemarin itu kelaparan. Ada banyak yang malnutrisi kemarin itu, ada banyak yang yang malnutrisi itu gizi buruk ya. Mengalami gizi buruk karena apa? Tak cukup makan. Ada banyak yang kehausan, tidak bagus kesehatannya. Jadi banyak yang kemudian terganggu kesehatan bahkan secara mental karena diboikot demikian. Itu yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah kepada keluarga Rasulullah SAW, sehingga satu demi satu keluarga Rasul wafat. Maka dua di antara yang meninggal itu, dua di antara yang wafat itu adalah Abu Thalib dan Khadijah. Ketika Abu Thalib dan Khadijah sudah meninggal dunia, wafat, mereka bersuka cita. Orang-orang Quraisy Mekah bersuka cita. Apa kata mereka? Ini sudah bebas kita. Mulai hari ini sudah mudah untuk kita halangi dakwah Rasulullah SAW, dakwah Muhammad. Mulai hari ini sudah mudah. Ya. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa itulah pelindung Rasul SAW. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang lain adalah kalau Allah mau, boikot yang mereka buat itu tak akan membuat meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Kalau Allah mau, Allah bisa mengeluarkan, membangkitkan 10 Khadijah baru. Kalau Allah mau, Allah bisa menghadirkan 100 Abu Thalib baru. Tapi Allah tidak lakukan itu. Yang terjadi justru Muhammad SAW betul-betul kehilangan tulang punggungnya. Abu Thalib meninggal, Khadijah wafat. Di sisi lain, di sebelah sana, karena Abu Thalib meninggal, maka yang menjadi pemimpinnya sekarang adalah adiknya Abu Thalib, Abu Lahab. Kecocoran. Apalagi Rasul kemudian mencoba mencari tulang punggung baru ke Taif, 100 km dari arah Mekah ke arah selatan. Apakah mereka memberi bantuan kepada Rasul? Tidak. Rasul diusir, dicaci maki, dilempari sampai berdarah kakinya. Artinya Rasul betul-betul tak punya lagi apa-apa. Bahkan pada saat
setelah dilempari oleh kaum Taif, Rasul berdoa kepada Allah dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Doanya sangat panjang, tapi kita ambil kesimpulannya saja. Apa doa Rasul? Ya Allah, aku mengaku ketidakdaya upayaanku di hadapan manusia. Aku tak berdaya di hadapan mereka. Mereka bisa melempariku dan aku terluka. Aku tak mampu untuk menghalanginya. Aku mengadu hanya kepadamu ya Allah. Setelah hari ini ya Allah, kemana lagi engkau akan bawa aku? Apakah engkau akan serahkan aku kepada orang yang jauh, yang wajahnya sangat kejam, atau kepada orang yang dekat, tapi semua urusanku dijajah sama? Aku tidak peduli ya Allah. Yang penting engkau tidak marah sama. Itu kata Nabi. Jadi secara tidak langsung Nabi mengatakan apa? Abu Thalib meninggal, Khadijah wafat, Abu Lahab jadi pemimpin mereka. Orang Taif tidak terima. Atau ada kisah yang lain berikutnya, bahwa dari Taif ketika mau balik ke Mekah, itu Rasul tak bisa masuk lagi ke Mekah. Rasul sudah dijaga di perbatasan. Sampai akhirnya kemudian Rasul harus mencari jaminan dari sebuah keluarga, baru Nabi bisa masuk lagi ke Mekah. Karena keluarga itu memproklamirkan Muhammad dalam jaminan. Kalau tidak, pulang kampung saya sudah tidak bisa. Jadi betul-betul terkatung-katung Muhammad, sama sekali tak punya apa-apa lagi. Tapi pada saat itu Muhammad mengatakan, aku tak peduli ya Allah, selama engkau tidak marah sama aku. Maka saya jemaah yang dirahmati Allah, tadi dibacakan lagi-lagi di dalam surat As-Sajdah, di dalam sholat kita. Apa yang dibacakan? Tadi bunyinya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Apa kata Allah? Allah bercerita, memperkenalkan dirinya di sini. Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, antara keduanya dia juga menciptakan. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan itu dilakukan oleh Allah di dalam 6 masa. Kita tidak bahas 6 masa ini, lain kali kita bahas. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Kita juga tidak bahas ini, apalagi ada perbedaan pendapat tentang istiwa, ya. Kita tidak bahas ini. Bukan bagian ini kita bahas. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Ini dia bagian yang kita ingin bahas. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu benda pun, malakum min dunihi, selain dia, selain Allah, min waliyyin wa la syafi', yang bisa menjadi pelindung kalian, yang bisa memberi syafaat kepada kalian selain dia. Selainnya ditutup lagi oleh Allah dengan afala tatadhakkarun. Apa kalian gak ingat, gak memperhatikan fakta-fakta yang demikian? Apa maksud ayat ini kalau kita hubungkan dengan cerita tadi? Khadijah, Abu Thalib, itu bukan tulang punggung Nabi. Tulang punggung Nabi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehebat-hebatnya Khadijah mendukung dakwah Nabi, pada saat beliau di Mekah itu Nabi tetap kesulitan. 13 tahun di Mekah itu Nabi kesulitan untuk berdakwah. Padahal pendukungnya luar biasa. Sehebat-hebatnya Abu Thalib mendukung dakwah Nabi, selama di Mekah Nabi kesulitan untuk berdakwah.
2016 616 Masehi sampai 619 Masehi itu Nabi diboikot 3 tahun. 620 Masehi Nabi ke Taif. 620 itu juga Nabi diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Kalau kita baca ayatnya, apa bunyi ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah berangkatkan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan sama Muhammad kebesarannya. Untuk apa? Allah ingin tunjukkan kepada Muhammad Khadijah yang hilang, Abu Talib yang hilang. Gak ada apa-apanya itu Muhammad. Kebesaranku, kekuasaanku itu tak ada bandingan Muhammad. Karena itu jangan gundah, jangan sedih. Karena ulama sendiri sepakat bahwa tahun itu dianggap sebagai tahun husni, tahun kesedihan Nabi. Kenapa Nabi sedih? Nabi khawatir dengan nasib dakwahnya setelah Abu Talib dan Khadijah tidak ada. Karena ada Khadijah dan ada Abu Talib saja, begini nasibku, begini susahnya berdakwah. Kalau mereka berdua hilang bagaimana? Maka Allah nampakkan linuriyahu min ayatina. Allah nampakkan pada Muhammad ada, dan kekuasaanku luar biasa. Kalau aku bilang A, kalau aku bilang B, itu sebabnya nanti langsung kelihatan bahwa Nabi SAW dengan mudah hijrah ke Madinah. Beda dengan hijrah ke Habasyah, beda dengan hijrah ke Taif. Dua-duanya tidak berhasil. Tapi yang ke Madinah bahkan ditunggu Nabi oleh mereka, ditunggu di jalan. Begitu Nabi sampai dari kejauhan, mereka sudah bersyair untuk menerima Nabi datang. Sebegitunya Nabi datang dengan kemuliaan, tidak diusir, tidak dilempari, tapi diterima dengan hati yang sangat senang. Itu yang terjadi di Madinah. Siapa yang membuat ini? Jadi seolah-olah Allah mengatakan Khadijah, Abu Talib yang hilang itu tak apa-apa. Hikmah bagi kita adalah karena orang-orang mukmin waktu itu sudah mulai menganggap Khadijah dan Abu Talib tulang punggung untuk menjadi pelindung Nabi. Maka ayat ini mengatakan malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada pelindung satupun kecuali Allah. Itu sebabnya nanti ketika nanti setelah perang Uhud Nabi kalah. Setelah perang Uhud Nabi kalah, dan itu sudah di Madinah. Perang Uhud Nabi kalah. Abu Sufyan itu kemudian mengeluarkan iklan. Apa iklan Abu Sufyan? Kami akan datang lagi dengan kelompok yang lebih besar. Kami habiskan kalian wahai Muhammad. Kami akan datang lagi dengan kelompok yang lebih besar. Kami habiskan kalian Muhammad. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, di dalam surah Al-Imran. Apa yang terjadi? Bahwa mereka berkata, orang-orang ini, orang mukmin ini, Rasulullah SAW dan pengikutnya didatangi oleh berita. Apa berita yang muncul? Mereka mengatakan bahwa kami sudah berkumpul ramai-ramai, yang hebat-hebat sudah kami kumpulkan, kami akan datang lagi, kami habiskan kalian. Kenapa? Mereka euforia dengan kemenangan di perang Uhud. Kami habiskan kalian. Ya, fakhshawhum, takutlah. Fakhshawhum. Apa yang terjadi? Allah berikan di dalam surah Al-Imran. Fazadahum imana. Itu tidak membuat mereka takut, itu bahkan menambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka berkata
Mi'raj. Nabi tidak bergantung sama sekali lagi kepada makhluk. Meskipun sebelumnya belum, tapi orang-orang di sekitar Nabi sudah menyangka itu. Dan itu kemudian semangat ini dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, apa yang terjadi? Di perang Uhud yang mengalahkan Nabi itu panglimanya sebelah sana itu Khalid bin Walid. Belum Islam. Khalid bin Walid tercatat dalam sejarah Khalid bin Walid, semua perang yang dia ikuti dia menang. Semua perang yang dia ikuti dia menang. Yang mengalahkan Nabi dia juga. Artinya yang menang melawan Nabi dia juga. Dan ketika dia sudah masuk Islam, Nabi selalu menang kalau dia jadi panglimanya. Kemanapun dikirim, kalau Khalid yang bawa pedang di depan, menang. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang waktu itu sudah mulai bergantung pada Khalid. Wadai kerja apa? Perang langsung jalan sama 5 orang. Khalid, kamera yang dia menang. Kamera yang dia menang jadi. Ikut dong, dia menang. Jadi itu apa yang terjadi? Iman umat waktu itu terganggu. Yang pertama, mereka seperti sudah yakin apa yang terjadi di depan sebelum Allah katakan gara-gara Khalid bin Walid. Yang kedua, mereka tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada Khalid bin Walid. Dan Umar bin Khattab, begitu beliau jadi khalifah, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab jadi khalifah, Khalid bin Walid dipecat oleh Umar dari jenderal jadi kopral. Kemudian oleh Umar, bukan karena Khalid bin Walid membuat kesalahan, bukan karena Umar bin Khattab marah sama Khalid bin Walid. Umar bin Khattab sudah mulai melihat ada potensi kesyirikan pada Khalid bin Walid oleh orang-orang sekitar. Bukan Khalid bin Walidnya, orang-orang sekitar sudah mulai bergantung kepada Khalid bin Walid. Maka dipecat oleh Nabi. Khalid bin Walid jadi pengikut sekarang, bukan jadi panglima. Dan sejak itu orang-orang Islam kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Bukan Khalid yang berada di depan. Ditanya Khalid bin Walid oleh salah seorang sahabat, Khalid, engkau sudah dipecat jadi panglima, masa masih mau ikut perang? Engkau sudah dipecat oleh Umar, masa engkau mau ikut perang? Apa kata Khalid bin Walid? Kami kilo punya perang ke Umar. Ada hubungan dengan Umar. Aku berperang untuk Allah. Itu menunjukkan Khalid bin Walid tidak ada masalahnya. Yang bermasalah adalah anggapan orang ketika melihat Khalid bin Walid sudah ditaruh di tempat itu dan selalu menang, orang jadi bergantung. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang kali baik ini bagaimana? Apa hikmah yang bisa kita ambil setiap menghadiri Allah Subhanahu Wa Taala? Bahwa Allah tadi dari ayat yang dibacakan di dalam sholat tadi itu kita camkan benar-benar, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Penting, tidak ada satupun makhluk, bahan, alat, zat, benda, tidak ada satupun selain dia, selain Allah. Min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada satupun yang bisa jadi pelindung kita, penolong kita, yang memberi syafaat kepada kita. Tidak ada satupun, tidak ada satupun. Maka ketika kita minta kekuatan pun pada Allah kita minta. Itu sebabnya sedang dimana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini fenomena itu sudah jemaah kita lihat. Ada orang-orang yang menggantungkan diri kepada makhluk. Ada orang yang membackingi diri pada pejabat, pada orang hebat. Dan ketika dia merasa bahwa orang hebat itu mau menjadi backingnya, dia merasa aman. Imannya terganggu. Imannya sedikit banyak mulai hilang. Karena sesungguhnya tidak ada yang pantas menjadi pelindung, menjadi waliyun wala syafi'an kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sedangnya menghadiri Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi sisi penting yang harus kita camkan baik-baik. Karena iman ini adalah bagian utama yang akan memvalidasi semua amalan kita. Kita boleh saja beramal sebanyak-banyaknya, tapi kalau iman kita terganggu, itu kali nol semuanya. Kali nol semua. Maka penting sekali untuk menjaga bahwa kita tidak berlindung kepada orang, kita tidak berlindung kepada benda, kita tidak meminta backing pada makhluk, kita
minta kepada Allah saja. Maka ketika Allah mengundang Nabi kepada di Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, salah satu yang dikasih oleh Allah adalah deklarasi untuk melepaskan diri dari makhluk. Dan deklarasi itu Allah wajibkan kita baca. Sebenarnya banyak, tapi akhirnya jadi 5 kali saja satu hari kita baca di deklarasi itu. Tapi 5 kali bukan 5 kali deklarasi itu kita baca, karena setiap rakaatnya kita baca. Apa deklarasinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu deklarasinya. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Bahasa lainnya, kami tidak bergantung pada makhluk ya Allah. Kami tidak memeluk-pelukan makhluk ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang-ulang lagi. Tapi kenapa hari ini yang sholat dia juga, yang bergantung pada makhluk dia juga, dia nggak paham apa yang dia baca. Waktu sholat nggak terasa sama dia. Maka itulah bagian terpenting dari hidup kita sebenarnya, untuk membuat kita tidak bergantung kepada makhluk. Itulah yang